dari fotografi itu bisa mengenal banyak orang. Mengenal banyak orang. Dari orang yang umum yang biasa, orang yang mungkin dia punya jabatan di pemerintahan, di kepolisian atau di TNI, sampai ke yang lebih dari itulah, bisa selebritis dan sebagainya. Jadi sebetulnya fotografi kalau buat saya membuka jalan saya untuk bertemu dengan banyak orang. Halo, selamat datang kembali di acara Kisah Inspiratif Sehati. Kali ini kita udah kedatangan seorang pegiat fotografi yang mungkin sudah dikenal namanya ya. Kita kali ini kedatangan sama Ko Andreas. Halo. Kali ini kita bakal tanya-tanya ke Ko Andreas ini soal pengalamannya dari hobinya foto-foto sampai bisa foto sama Pak Jokowi, yaitu Presiden RI kayak gitu ya. Tapi sebelum ke sana, kita bumper dulu deh. Oke, kita mulai aja nih kok. Jadi kan udah foto nih, sampai foto ke apa namanya sama Pak Jokowi gitu. Jadi ceritanya tuh gimana sih sebenarnya? Tapi sebelum ke cerita ke Pak Jokowi nih, pengen nanya dulu awal mulanya kenapa sih bisa jadi apa namanya pegiat fotografi ataupun ya fotografer? Oke, jadi awalnya sebetulnya saya beli kamera tuh bukan untuk jadi fotografer atau jadi penggiat fotografi. Sebetulnya saya dulu awalnya beli kamera tuh cuma pengen buat fotoin keluarga. Buat fotoin keluarga. Jadi saya awal beli itu kamera yang bukan profesional, jadi masih yang prosumer. Prosumer itu di atas pocket tapi belum sebagus yang DSLR ya. Oh, iya. Nah tapi karena setelah dipakai lama akhirnya menyenangi, terus merasa nggak puas nih, kemampuannya terbatas kan. Akhirnya saya tanya-tanya sama teman-teman, disarankanlah untuk beli DSLR. Waktu itu saya beli pertama tuh Sony. DSLR Sony Alpha 380. Sekarang sih barangnya udah nggak ada tuh, barunya udah nggak ada. Udah klasik banget ya. Gitu. Nah dari sana baru saya belajar serius dan saya coba banyak kamera lah, ada Canon, ada Fuji. Sekarang saya pakai Fuji. Ya, Fuji sekarang ya. Dan apalagi ya? Sekarang coba ke kamera handphone malah. Kamera handphone. Oke. Kamera handphone. Jadi sekarang handphone itu bisa dipakai buat kamera. Betul. Fotografi juga ya? Betul. Oke. Tapi sebelum ke sana gitu kan, kalau kamera phone fotografi yang disebut ya. Fotografi. Istilah saya. Istilah saya. Fotografi gitu ya. Nah, kesulitannya dari misalkan kan awalnya masih belum tahu nih soal fotografi. Kesulitannya dalam belajar fotografi itu apa sih sebenarnya? Kesulitannya kalau untuk saya kan tinggal di kota Garut ya. Tidak ada sekolah fotografi yang mumpuni ya. Mumpuni. Jadi nggak ada. Kalau kita mau belajar harus ke Bandung atau ke Jakarta. Nah saya beruntung di Garut itu saya punya teman yang dia mau mengajarkan mengenai basic. Nah dialah yang jadi guru saya pertama kali, namanya Felix Heru. Nah di Garut cukup terkenal namanya. Bahkan sampai keluar Garut dia udah terkenal. Jadi saya belajarlah sama dia. Belajar dari teman. Lalu untuk hal-hal yang lain saya cari lagi, misalnya bisa melalui YouTube atau dari hunting bareng. Hunting bareng misalkan untuk landscape, nanti akan ketemu orang yang dia lebih jago dari saya, misalkan lebih pintar, lebih ngerti. Saya tanya-tanya aja tanpa malu-malu, ya harus tanya gitu. Biar hasil bagus kan. Tapi kalau misalkan kan ini belajar sama teman-teman dari mungkin bisa dibilang komunitas juga. Komunitas, gitu ya? betul. Pertamanya ada ini nggak apa namanya kayak, yang lain mau kameranya udah bagus gitu kan, terus saya masih punya yang gini-gini aja gitu kan. Maksudnya kayak ada rasa minder atau apa kayak gitu ya? Enggak sih sebetulnya ya. Jadi saya diajarkan untuk memanfaatkan barang yang kita punya. Kamera yang kita punya itu ya sok maksimalkan. Gitu. Jadi dulu yang Sony yang saya punya itu yang 380 itu bukan kamera yang paling bagus, enggak gitu. Tapi saya belajar memanfaatkan kamera yang saya punya dengan segala keterbatasannya untuk hasil yang maksimal. Jadi lebih menurut Ko Andreas sendiri nih, maksudnya kayak sebenarnya si kamera ini utama nggak dalam hal fotografi itu, atau mungkin lebih ke skillnya si fotografernya gitu? Ya kalau untuk alat ya pasti utama. Kalau kita foto nggak punya kameranya gimana fotonya? Iya juga ya kan? ya. Nah, iya juga. Dari situ baru skillnya. Kan suka ada nih istilah kayak misalkan fotografer profesional sama fotografer yang amatir. Apakah fotografer yang amatir itu bisa lebih bagus hasil fotonya
atau emang berbeda kelas gitu? Ini yang saya sampai sekarang masih bingung antara profesional dengan amatir. Ya. Jadi kalau ada beberapa orang yang bilang kalau profesional itu yang dia memang mencari uang dari foto. Kalau yang amatir itu dia hanya ya kayak penghobi gitu kan. Nah, tapi kalau saya lihat sekarang yang penghobi juga hasilnya bisa jauh lebih bagus dari yang profesional. Gitu. Jadi sebetulnya kalau fotografi untuk distandarkan itu susah. Susah sekali. Jadi fotografi kita bicara soal rasa. Kan kalau rasa kan menurut saya enak belum tentu menurut Akang enak. Juga gitu kan. Jadi fotografi juga begitu. Menurut saya mungkin bagus, menurut Akang belum tentu bagus. Tergantung feel orang masing-masing ya. Betul. Tergantung matanya juga. Itu dia. Matanya orang berarti beda-beda kayak gitu. Betul. Iya. Terus nah, kalau misalkan Ko Andre sendiri lebih suka disebut fotografer profesional atau fotografer yang cuma sekedar ya hobi aja gitu? Kalau saya sebetulnya nggak pernah menyebut diri saya fotografer, nggak berani lah saya. Gitu ya. Saya lebih bilang saya hanya penggiat fotografi. Karena kalau fotografer tuh kayaknya kesannya tuh udah jagonya kayak apa. Gitu. Kalau saya masih belajar, masih banyak yang harus dipelajari. Karena kalau fotografi semakin kita pelajari, makin banyak saya yang sebetulnya saya nggak tahu. Sampai sekarang saya masih belajar. Masih belajar. Betul. Nah, lanjut balik lagi ke yang pertama tadi. Sampai kan ini disebut Ko Andre sih disebut pegiat fotografi. Nah, bisa sampai foto sama Pak Jokowi itu gimana tuh? Wah, ceritanya itu. Kalau diceritain panjang ya. Panjang. Tapi intinya gini. Jadi saya memang dari fotografi itu bisa mengenal banyak orang. Dari orang yang umum yang biasa, orang yang mungkin dia punya jabatan di pemerintahan, di kepolisian atau di TNI, sampai ke yang lebih dari itulah, bisa selebritis dan sebagainya. Jadi sebetulnya fotografi kalau buat saya membuka jalan saya untuk bertemu dengan banyak orang. Dari hobi ini ya? Dari hobi. Dan dari sana ya saya bilang semua bisa dibilang keberuntungan juga sih ya mungkin ya. Garis tangan gitu. Dari foto akhirnya bisa ketemu sama si A nanti nyambung lagi ke si B, ke si C, sampai akhirnya bisa kemarin bisa ketemu dengan Pak Jokowi, ya itu keberuntungan buat saya. Jadi yang buat teman-teman nih yang misalkan masih ya memandangnya fotografi itu sebagai ya cuma iseng-iseng aja. Nah, ini contohnya dari iseng-iseng, dari hobi doang gitu bisa jadi bertemu sama Pak Jokowi, itu sebuah keberhasilan sebenarnya ya. Sebetulnya ya dibilang keberhasilan bukan juga ya, karena kalau dilihat dari ketemu juga sebetulnya nggak lama. Dengan Pak Jokowi itu nggak lama. Kita hanya bisa foto sekian detik lah gitu kan. Tapi buat saya sebagai rakyat biasa. Bisa ketemu sama seorang presiden itu kebanggaan sendiri. Mungkin Pak Jokowi juga udah nggak inget pernah ketemu saya. Ya karena saking banyaknya juga orang yang dia temui kan. Tapi saya bisa dapat kesempatan itu suatu kebanggaan lah buat saya gitu. Kebanggaan dan keberuntungan. Betul. Kebanggaan dan keberuntungan. Oke, kita langsung lanjut ke sesi yang selanjutnya nih. Yang tadi kita bahas soal fotografi ya. Fotografi. Nah, menurut pandangan Ko Andre sendiri nih, dari segi fotografi ini apakah mengganggu? Kan fotografi itu pakai handphone ya? Pakai handphone ya? Dengan kemajuan handphone yang sekarang ini, apakah si kamera ini bakal kayak tergantikan gitu? Jadi tergusur gitu ya? Jadi gantikan gitu? Sebetulnya enggak lah, karena masing-masing punya segmennya. Ya. Sekarang kita tujuannya untuk apa dulu? Kalau misalnya untuk fotografi yang serius, misalkan sebagai seorang landscaper atau yang berprofesi atau mencari nafkah di fotografi yang dari weddingan, prewed dan sebagainya, tetap kamera harus punya. Nggak akan bisa diganti sama HP. Kan nggak mungkin juga. Akan mau prewedding saya liput pakai HP, nggak mungkin kan gitu. Iya benar. Tapi kalau yang sekarang banyak ya, yang kaum milenial itu yang sebagai blogger atau yang dia cuman selebgram dan lain sebagainya, dia membutuhkan kecepatan. Ya kan, membutuhkan kecepatan. Nah, handphone itu lebih berguna buat mereka daripada kamera. Sebetulnya, karena bisa lebih cepat untuk mentransfer. Dan kalau handphone itu dia punya kecerdasan yang dibangun sama si pabrik ini, yang sebetulnya udah bisa bilang siap pakai gitu. Contoh, misalnya kalau yang kamera saya pakai nih ya, handphone saya pakai, begitu ada makanan, saya coba foto dia langsung muncul. Food fotografi. Iya benar.
Ya, padahal saya nggak program Nggak apa, program. tidak langsung muncul. Dia dengan settingan nanti colornya apanya. Jadi begitu di shoot sama saya, makanannya nampak lebih enak. Gitu. Atau saya misalkan landscape begitu saya arahin ke awan, dia langsung landscape. Gitu kan, jadi langitnya lebih cantik, gunungnya lebih cantik. Karena fitur-fitur di HP itu ya. Betul. Dan Jadi itu kan si mudah. pengguna bisa langsung upload, nggak perlu proses macam-macam, gitu kan. Kalau dengan kamera, kita harus transfer dulu ke laptop atau ke PC, nanti baru setelah diedit dan lain sebagainya baru kita bisa upload. Gitu. Itu aja sebetulnya. Itu mungkin dari kelebihannya dari si handphone ya, dari Betul. kecepatan mungkin ya. Kecepatan. Tapi untuk hasil nih, hasil apakah bisa sama dengan hasil dari kamera gitu? Hasil sebetulnya kalau hanya untuk media sosial nggak akan ada beda. Nggak akan beda. Tapi kalau mulai kita mau cetak atau misalkan proses untuk editing yang lebih, Yang lebih hasil dari kamera itu akan lebih baik hasil kamera. dari HP. Oke, lanjut nih dari di masa kan ini lagi masa pandemi nih kok. Ya. Apakah sekarang nih fotografer tuh jadi ngaruh juga kan kalau misalkan yang lain kan kayak misalkan yang jualan-jualan, yang misalkan jualan online itu mungkin omsetnya akan lebih tinggi, atau yang jualan offline omsetnya akan lebih rendah. Apakah dari segi bisnis fotografi ini ataupun ya dari segi hobi fotografi ini berpengaruh nggak? Kayak misalkan kemarin kan ada kalau fotografer biasanya ada hunting-hunting gitu ya. Ya. Terus kalau fotografer biasanya hunting-hunting, tapi ada ini nih apa namanya? Kayak kemarin tuh lockdown kayak gitu. Apakah itu mengganggu atau enggak? Sangat mengganggu sebetulnya. Sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Cuman ya kita harus mensiasatinya gini. Kadang-kadang kita mengabaikan sekeliling kita. Sebetulnya kalau fotografer dia di rumah pun bisa memotret. Di rumah pun bisa memotret. Apapun dia bisa foto. Kalau orangnya kepikiran. Kalau kepikiran. Kepikiran. Memang yang namanya ide. Ide. Nah, tapi ide tuh bisa nyontek. Hmm, Bebas-bebas saja. Bebas aja. Kita tinggal lihat di YouTube atau di Instagram atau di pad ya apalah, banyak situs-situs yang menampilkan fotografi yang bisa kita lakukan dari rumah. Jadi sebetulnya nggak sampai nggak bisa motor sama sekali, nggak juga. Nggak juga gitu. Jadi nggak terlalu berpengaruh berarti ya. Kalau yang cari nafkah sangat berpengaruh. Kalau yang cari nafkah. Kalau yang cari nafkah. Tapi kalau hanya penghobi nggak terlalu berpengaruh karena kita bisa memotret di mana aja. Dan itu jadinya karya ya, bukan bentuk dijual. Jadinya malah kita lebih kreatif. Kreatif. Gitu. Kalau yang dia memang cari nafkah sangat terpukul. Kayak misalkan yang nikah itu kan dimundurin, ya kan nggak dapat Ya bener juga. job gitu kan. Terus misalnya yang mau ada hajatan apa, sunatan, syukuran rumah atau apa, semua kan ditunda. Nah, nafkahnya terganggu. Juga. Gitu. Nafkahnya berarti terganggu juga gitu. Jadi ada hal yang sebenarnya masih mengganggu untuk bidang fotografi itu sendiri ya. Iya, Untuk betul. bidang Ada. fotografi sendiri itu. Nah, kalau misalkan kan ini lagi santer-santernya nih, maksudnya kayak toko online kayak gitu. Apakah toko online itu sendiri bisa asal-asalan gitu fotonya, ataupun ya ada contoh sendiri gitu, misalkan yang foto yang bagus tuh kayak gini. Apakah Andri sendiri pernah buat foto produk gitu kan, buat toko online atau enggak gitu? Nah, sebetulnya untuk yang penggiat fotografi itu sekarang bisa mencari solusi, misalkan yang tadinya wedding macet, bisa mulai menawarkan gimana kalau produknya si A saya fotoin untuk dia pasarkan. Nah, kan itu nggak perlu sampai keluar yang bertemu banyak orang atau apa, kan enggak gitu kan. Jadi cukup produknya bawa ke kita setting dengan apa yang kita ada di rumah, bisa kita hasilkan foto yang bagus, kita upload di media sosial, terpromosikan dengan baik, barangnya laku. Nah, jadi sekarang sebetulnya bisa dilakukan oleh siapapun juga. Nah, tidak harus misalkan akan punya produk. Saya punya produk nih. Nah, sewa saya. Sewa. Nah, bayarannya berapa? Mahal gitu kan. Nah, sekarang dengan sendiri juga bisa. Dengan sendiri juga bisa. Itu nggak perlu hire. Nah, tipsnya kalau memang kita sudah punya kamera, ya akan lebih baik lah. Lebih baik. Tapi kalau nggak punya, jangan patah semangat dengan handphone tuh. Dengan handphone pun bisa. Hal yang untuk mempromosikan satu produk itu
beda-beda. Misalkan kayak food fotografi. Nah, gimana caranya memotret supaya makanannya itu harus nampak lezat. Jadi kalau ini makanan enak, nah gitu kan, nggak harus dengan lighting studio yang harganya berjuta-juta, wah gitu. Atau misalnya kamunya dapat jelas, mataharinya terlalu terang, terang. gitu kan. Nah ini fungsinya untuk mensiasati itu.